Gue mau nanya dulu ke lo. Belakangan ini, gimana kabar dompet lo? Bukan soal saldo pastinya berapa, tapi soal perasaan lo setiap kali buka aplikasi mobile banking. Masih tenang? Atau mulai ada getaran kecil, kayak, kok angka ini makin sering turun daripada naik ya? Karena jujur, hampir semua orang yang gue temuin beberapa bulan terakhir jawabannya sama. Ekonomi lagi aneh, lagi seret, lagi bikin banyak orang ngerasa was-was. Dan itu normal, lu nggak sendiri. Di luar sana, lu pasti juga denger di TikTok, di obrolan warung kopi, di WhatsApp grup keluarga, katanya sekarang banyak peluang bisnis baru yang lagi naik, lagi ngetren, lagi kebanjiran cuan. Semua orang ngomong soal hal yang sama, tapi dengan nada beda-beda. Ada yang panik takut ketinggalan, ada yang jadi serakah tiba-tiba, ada juga yang cuma cengengesan seakan tahu sesuatu yang orang lain nggak tahu. Dan di tengah keributan itu, lu datang ke video ini. Mungkin karena lu capek dikasih info setengah matang. Atau mungkin lu cuma pengen satu narasi yang gak lebay, gak nakut-nakutin, tapi juga gak naif. Lu cuma mau seseorang jelasin dengan jujur. Sebenarnya ada apa sih di Indonesia tahun ini? Gua ngerti. Makanya sebelum kita masuk lebih dalam, gua pengen kita tarik napas dulu. Karena pembahasan ini bukan sekedar peluang bisnis yang kelihatan keren di permukaan. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Ini tentang rasa aman hidup lu beberapa tahun ke depan. Tentang keputusan-keputusan kecil yang lu buat hari ini yang diam-diam bisa nentuin apakah lu bakal keteteran atau justru naik kelas. Dan di sini posisi gua jelas. Gua bukan orang yang mau jualan mimpi. Gua di pihak lu. Gua mau ngebantu lu lihat gambaran besar dengan kepala dingin. Karena semua orang lagi ribut, semua orang lagi merasa terancam, dan hampir semua orang lagi buru-buru. Padahal justru di momen kayak gini, orang yang bisa mikir lebih pelan, lebih luas, dan lebih dalam, biasanya itu yang menang. Jadi untuk sekarang, kita pelan-pelan dulu. Belum bicara solusi, belum ngebahas bisnis mana yang cuannya paling gede, belum masuk ke data teknis. Kita cuma bangun pondasi, bahwa lu harus punya sudut pandang yang lebih rasional dibanding keramaian di luar sana. Karena ini baru permulaan. Sebelum kita masuk lebih dalam, gue mau ajak lu sesuatu dulu. Coba lu ketik di kolom komentar, lu nonton video ini dari kota mana, dan kira-kira isu soal peluang bisnis yang lagi naik daun ini udah kedengeran sampai kota lu belum? Gue pengen lihat seberapa jauh gelombang ini nyebar. Karena jujur, dari Jakarta sampai Makassar, dari Bandung sampai Medan, isu ini jalan lebih cepat dari gosip artis. Jadi tulis ya, biar gue juga tahu seberapa luas keresahan ini nyampe. Sekarang kita tarik topiknya ke sesuatu yang lebih deket ke hidup lu. Gue mau nanya hal yang mungkin agak nyentil. Kapan terakhir kali lu ngeliat lingkungan sekitar lu berubah? Misalnya, warung depan rumah yang tiba-tiba tutup, diganti sama gerai minuman kekinian yang muncul entah dari mana. Atau tetangga lu yang tadinya kerja kantoran, sekarang duduk di teras sambil packing paket tiap pagi. Atau mungkin abang ojek langganan lu yang bilang, "Bang, sekarang saya sambil jualan frozen food juga, siapa tahu nambah-nambah." Lu ngerasa nggak kalau perubahan ini makin sering lewat depan mata kita? Makin cepat, makin random. Kayak misalnya lu lagi jalan ke minimarket dekat rumah. 5 bulan lalu itu toko masih sepi kayak perpustakaan. Sekarang kasirnya ngantri, orang-orang belanja sambil nenteng produk-produk yang 5 tahun lalu bahkan nggak ada. Camilan UMKM, kopi botolan lokal, skincare dari brand baru yang namanya aja belum lu pernah denger. Tapi entah kenapa semuanya laku. Atau lu ke pasar, pedagang yang dulu cuma jual sayur, sekarang jual sambal kemasan. Yang jual ayam mentah, sekarang jual ayam bumbu siap masak. Ada kris di setiap lapak. Semua berubah dan berubahnya cepet banget. Dan lu pasti sempat mikir, ini ada apa sih? Kenapa semua orang tiba-tiba jualan? Kenapa semua orang tiba-tiba bisnis? Kenapa setiap obrolan isinya temen gue buka usaha ini? Saudara gue lagi merintis itu. Coworker kantor gue resign buat fokus dagang. Pertanyaan-pertanyaan itu bukan pertanyaan kecil. Itu adalah tanda kalau institusi paling nyata dalam hidup lu, lingkungan sekitar, lagi ngirim sinyal. Sinyal bahwa dunia lagi shifting. Sinyal bahwa ada gelombang ekonomi baru yang bikin orang biasa tiba-tiba ikut masuk ke arena bisnis. Masalahnya, nggak semua orang merasa siap. Lu pernah ngerasa nggak, saat lu lihat orang-orang sekitar lu mulai berubah, lu mulai tanya ke diri sendiri, gue harus ngikut nggak sih? Kalau gue diem aja, gue ketinggalan. Atau ini cuma tren sementara dan gue bakal nyesel kalau ikut-ikutan. Dan gue tahu itu bikin lu nggak nyaman. Karena di satu sisi, lu takut keluar dari zona aman. Tapi di sisi lain, lu juga takut jadi orang terakhir yang sadar ada peluang besar di depan mata.
Di titik ini, lu mungkin mulai nyadar, topik tentang peluang bisnis yang lagi naik daun bukan lagi cuma wacana besar yang dibahas di media. Ini nyentuh hidup pribadi lu, nyentuh masa depan lu, nyentuh penghasilan lu. Dan secara nggak langsung bikin lu nanya, kalau semua orang di sekitar gua mulai berubah, terus gua mau jadi apa? Sampai sini dulu, karena kita belum jawab semuanya. Di segmen berikutnya, gua baru mulai buka cerita nyatanya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke bagian yang lebih dalam, tapi tetap santai ya. Gua mau lu denger segmen ini pelan-pelan, karena ini pondasi sebelum kita bongkar dampak sesungguhnya nanti. Gini, yang mau gua ceritain ke lu bukan teori, bukan ramalan, bukan motivasi bisnis ala-ala yang penuh jargon. Ini bukan konten yang cuma asal lempar opini buat kelihatan pinter. Narasi yang gua bawa ini nyata. Kejadian-kejadian yang gua rangkai di sini bukan hasil tebak-tebakan. Ini gua ambil dari lapangan, dari cerita orang, dari data, dari fenomena yang beneran terjadi di seluruh Indonesia. Kalau lu perhatiin dengan jeli, semua gejala yang tadi gua sebutin, tetangga yang tiba-tiba berbisnis, pedagang pasar yang makin digital, kafe kecil yang muncul di gang-gang sempit, itu bukan kebetulan. Itu adalah potongan-potongan puzzle yang kalau lu susun bakal nunjukin satu gambaran besar. Bahwa ekonomi kita lagi geser dan semua orang yang bisa ngerasain getaran ini lagi bereaksi masing-masing. Gua kasih lu satu contoh nyata, bukan cerita fiksi. Beberapa bulan lalu, gua ngobrol sama seorang bapak di daerah Depok. Dulunya dia pegawai bengkel, kerjaannya rutin, pulang jam 5, hidupnya ya gitu-gitu aja. Tapi tahun kemarin, bengkel tempat dia kerja kena imbas penurunan pelanggan. Gaji telat, bosnya kewalahan, dan bapak ini mulai was-was. Sampai akhirnya dia lihat tetangganya, ibu rumah tangga yang selama ini kelihatannya biasa banget, jualan makanan beku. Dia cuma pakai freezer kecil dan plastik vakum, tapi tiap pagi selalu ada pembeli. Banyak. Gimana caranya? Pikir si bapak ini. Pelan-pelan dia belajar. Dia tanya sana-sini. Dia coba. Dan sekarang, usaha frozen food itu ngasilin lebih banyak dari gajinya di bengkel. Kalau gue ceritain ke elu kayak begini, itu bukan buat ngebangun dongeng sukses. Ini cuma satu contoh dari ribuan cerita kecil yang lagi jalan di seluruh Indonesia. Dan justru disinilah poinnya. Ketika sebuah fenomena mulai terjadi di berbagai tempat dengan pola yang mirip, itu berarti ada arus besar yang lagi ngedorong sistem ekonomi. Dan kalau lu bisa lihat arus ini lebih cepat dari orang lain, lu bisa ambil posisi yang jauh lebih kuat sebelum semuanya telat. Tapi tenang, gue belum akan bongkar dampaknya sekarang. Karena kalau gue kasih semua sekaligus, lu bakal ngerasa kayak ditimpuk informasi. Kita pelan-pelan. Satu lapisan demi satu lapisan, biar entar pas klimaksnya, lu bener-bener ngerti kenapa hal ini penting dan kenapa gue bawain dengan nada serius. Sebelum lanjut, gue cuma mau bilang, kalau lu merasa video ini berguna, lu bisa like atau subscribe sekarang. Tapi santai aja, ini bukan kewajiban. Gue cuma mau pastiin kalau lu nggak ketinggalan bagian lanjutannya. Karena mulai dari segmen berikutnya, kita masuk ke titik di mana logika besarnya mulai kebuka. Dan ketika itu kebuka, lu bakal lihat kenapa tahun ini Indonesia lagi penuh peluang yang orang biasa nggak sadar sampai semuanya udah telat. Kita lanjut setelah ini. Sekarang lu siap dulu. Sekarang, kita mulai masuk ke bagian yang mulai kerasa di dada. Bagian yang bikin lu akhirnya bilang, oh, pantesan semua ini kejadian. Karena setiap perubahan gede dalam ekonomi itu selalu punya pola yang sama. Dimulai dari keresahan kecil, lalu menyebar jadi perilaku massal, dan pada akhirnya ngedorong sistem untuk berubah total. Dan kalau lu pikir fenomena bisnis-bisnis baru ini cuma tren musiman, gua jamin setelah lu denger segmen ini, lu bakal mikir 2 kali. Gini, sebagian besar orang percaya bahwa ekonomi itu digerakkan pemerintah, perusahaan besar, atau investor gede. Dan itu ada benarnya. Tapi bukan itu kekuatan yang paling cepat mengubah arah. Justru yang paling menentukan adalah pola konsumsi masyarakat. Apa yang lu beli, apa yang tetangga lu beli, apa yang viral, apa yang bikin orang nyaman, apa yang bikin orang takut ketinggalan. Kebiasaan kecil kayak itu kalau terjadi massal bisa ngeremuk sistem lama dan bikin sistem baru tumbuh kayak jamur pas musim hujan. Itu sebabnya lu ngelihat perubahan cepat di lingkungan lu. Karena yang berubah bukan cuma cara orang jualan, tapi cara orang belanja. Contohnya, 2 tahun terakhir penjualan makanan rumahan meledak. Kenapa? Karena pandemi bikin orang nyaman sama makanan antar rumah. Dan walaupun pandeminya udah selesai, kebiasaan itu nggak hilang. Orang suka kenyamanan.
Orang suka harga yang lebih masuk akal dari restoran. Orang suka kepraktisan. Akhirnya apa? Demand-nya naik terus. Ketika demand naik, supply ikut. Ketika supply ikut, lahirlah ratusan ribu bisnis baru. Tapi itu baru satu sisi. Ada dampak lain yang jauh lebih gede. Digitalisasi. Lu sadar nggak bahwa sekarang semua orang seolah-olah dipaksa untuk melek digital? Kris ada di mana-mana. Marketplace makin agresif. UMKM diwajibkan punya akses digital. Dan ketika transaksi digital naik gila-gilaan, otomatis peluang bisnis ikut meledak. Karena setiap model bisnis baru lahir dari perubahan teknologi. Sekarang gue tanya hal sederhana. Dulu berapa banyak orang yang ngerti cara bikin konten? Berapa banyak yang ngerti pemasaran online? Berapa banyak yang ngerti cara jualan di marketplace? Sedikit banget. Sekarang, lu tanya bocah SMP pun ngerti cara bikin reels. Emak-emak ngerti cara promo di TikTok Shop. Tukang cilok bisa bayar lewat kris. Itu bukan hal kecil, bro. Itu tanda bahwa infrastruktur ekonomi kita bergerak ke arah di mana individu makin punya kekuatan. Dan ketika individu punya kekuatan, lahirlah peluang-peluang baru. Makanya bisnis-bisnis kayak makanan rumahan, minuman kekinian, jasa kreatif, thrift shop, produk rumahan, sampai barang-barang impor murah dari platform luar negeri, semua naiknya kayak roket. Sistem baru ini ngedorong orang untuk nggak cuma jadi konsumen, tapi ikut jadi pemain. Walaupun kecil, tapi banyak. Dan kalau pelakunya banyak, dampaknya gede. Tapi, seperti semua perubahan besar, ada sisi gelapnya. Ketika peluang terbuka lebar, kompetisi juga ikut jadi buas. Orang-orang yang gerak lebih cepat bakal ngambil ceruk pasar duluan. Orang-orang yang cuma nunggu dan neluh, ketika mereka sadar, pasar udah penuh. Mereka masuk terlambat. Mereka kebingungan. Mereka bingung kenapa semua orang bisa sukses, sementara mereka ngelihat semuanya udah kebagian jatah. Dan ini yang gue maksud. Dampak terbesar dari gelombang bisnis yang naik daun bukan cuma soal banyaknya peluang, tapi soal kecepatan. Siapa yang mulai duluan, menang. Siapa yang paham arah angin, menang. Siapa yang cuma jadi penonton, ya siap-siap jadi korban perubahan. Lu tahu yang lebih menarik? Kenaikan bisnis-bisnis baru ini bikin kota-kota lapis 2 dan 3 juga ikut bergerak. Bukan cuma Jakarta, Bandung, Surabaya. Bahkan kota-kota yang dulu cuma dikenal sebagai kota lewat, sekarang punya pelaku usaha yang kreatif, berani, dan sadar momentum. Dan ketika kota kecil ikut bergerak, artinya sistem udah nggak bisa balik ke cara lama. Orang udah ngerasain enaknya dapat penghasilan sendiri. Udah ngerasain gimana rasanya bisnis bisa tumbuh cepat. Dan itu yang bikin gelombang ini nggak akan berhenti. Tapi gue tahu lu belum puas. Karena semua logika ini harus dibuktikan dengan sesuatu yang lebih nyata. Dan itu yang bakal kita masukin di segmen berikutnya. Segmen di mana semua teori bakal berubah jadi realitas yang bisa lu rasakan langsung. Gue mau lu bayangin satu hal dulu. Lu lagi duduk di teras rumah lu. Udara sore agak lengket, suara motor lewat, anak kecil main bola depan gang. Semua biasa aja. Tapi di dalam dunia nyata yang gak kelihatan, hidup lu lagi ditarik ke dua arah. Mau ikut arus peluang baru, atau mau diem dan berharap keadaan balik kayak dulu. Sekarang gua kasih gambaran nyata. Bukan teori, bukan wacana. Ini kejadian yang beneran terjadi di banyak kota di Indonesia, dari Jakarta sampai Surabaya, bahkan kota-kota satelit kayak Depok dan Serang. Bayangin ada dua orang, dua-duanya tinggal di kampung yang sama. Misal komplek kecil yang jalannya cuma cukup buat 2 motor lewat. Lu pasti punya bayangan tempat kayak gitu. Orang pertama namanya Angga. Angga ngeliat tetangganya mulai jualan makanan rumahan. Dia ngeliat orang packing paket tiap pagi. Dia ngeliat tren minuman kopi sederhana yang muncul dari rumah-rumah kecil. Tapi Angga selalu mikir, nantilah tunggu modal, nantilah tunggu stabil, nantilah kalau udah siap. Dan nantilah itu gak pernah datang. Hari demi hari lewat, tapi Angga gak mulai apa-apa. Dan tanpa dia sadar, lingkungan di sekitarnya berubah. Banyak tetangga udah punya tambahan penghasilan. Banyak yang packing barang. Banyak yang jualan di TikTok. Banyak yang mulai ngerti cara ambil celah. Tapi Angga masih berharap keadaan balik kayak tahun 2016. Yang mana ya nggak akan terjadi. Sekarang orang kedua, kita sebut namanya Dini. Dini awalnya ibu rumah tangga biasa. Nggak ngerti bisnis, nggak ngerti algoritma. Boro-boro ngerti marketing. Tapi dia punya satu hal,
kesadaran bahwa ekonomi lagi geser, dan kalau dia diem aja, dia bakal ketelan ombak. Akhirnya dia mulai, tapi bukan sesuatu yang gede. Dia cuma bikin camilan rumahan, dijual ke tetangga, ditaruh di warung, dipromosiin pakai story WhatsApp. Itu aja. Tapi dari situ permintaan datang sedikit demi sedikit. Modal muter, produksi nambah, tetangga mulai jadi pelanggan rutin. Dan lu tahu yang bikin bedanya makin kerasa? Ketika perubahan ekonomi makin cepat, gap antara mulai dan gak mulai makin lebar. Dini tiba-tiba bisa beli freezer baru. Angga masih ngeluh harga kebutuhan naik. Dini masuk marketplace kecil-kecilan. Angga masih mikir gue takut sepi. Dini udah punya pelanggan loyal. Angga masih nolak peluang karena takut rugi. Padahal dua-duanya mulai dari titik yang sama. Yang beda cuma satu hal, keberanian untuk nyemplung lebih cepat. Dan lu mungkin ngerasa sedikit guilty pas denger ini. Kayak, anjir, ini gua banget. Tenang bro, itu reaksi normal. Yang penting sekarang lu sadar bahwa keputusan kecil hari ini bisa nentuin nasib lu dalam 1-2 tahun ke depan. Karena dunia usaha tahun ini bukan lagi soal siapa yang paling kuat, bukan siapa yang paling kaya, bukan siapa yang paling jago, tapi siapa yang paling cepat adaptasi. Kota-kota yang dulu santai, sekarang udah agresif. UMKM yang dulunya cuma hobi, sekarang omsetnya bisa nyalip kerja kantoran. Lingkungan yang dulu adem ayem, sekarang berubah jadi mini Silicon Valley versi kampung. Tiap rumah ada usaha, tiap lorong ada produksi, tiap gang ada kurir keluar masuk. Dan lu tahu yang paling nyakitin? Orang yang sebenarnya paling mampu, seringkali justru yang paling lambat. Kenapa? Karena mereka ngerasa masih aman, masih nyaman, masih nanti aja. Padahal nggak ada lagi nanti. Ketika ekonomi berubah secara sistemik, lu cuma punya 2 pilihan, ngikut atau ketinggalan. Dan bukan berarti lu harus langsung buka bisnis gede. Enggak, yang penting lu buka mata. Lu jangan cuma jadi penonton. Karena kalau lu cuma nonton, lu nggak sadar kapan momen emas lewat begitu aja. Dan ketika lu baru mau kejar, pasarnya udah penuh. Pelanggannya udah loyal ke orang lain. Peluangnya udah diambil. Di segmen selanjutnya, gue bakal tutup semuanya dengan konsekuensi dan solusi. Tapi gue mau lu tarik napas dulu. Cerna bagian ini pelan-pelan. Karena yang bakal gue bahas selanjutnya akan bikin lu lihat masa depan lu dengan cara yang beda. Sekarang kita sampai di ujung perjalanan cerita ini bro. Dan gue mau lu denger segmen ini bukan cuma pakai kuping, tapi pakai hati lu juga. Karena yang bakal gue omongin sekarang bukan teori, bukan motivasi, bukan sekedar narasi keren, tapi realita yang lagi berdiri tepat di depan hidup lu. Gue mau lu bayangin, ekonomi kita kayak laut yang tiba-tiba berubah ombaknya. Dulu tenang, lambat, nyaman. Tapi sekarang, ombaknya tinggi, cepat, nggak nunggu siapapun. Banyak orang kelempar dari perahu, banyak yang kehilangan arah. Tapi di sisi lain, banyak juga yang justru nemu angin baru. Angin yang bikin mereka bisa jalan lebih jauh daripada yang pernah mereka impikan. Dan lu harus sadar satu hal, bahaya belum selesai. Justru kita baru masuk babak paling penting. Digitalisasi makin cepat, kebiasaan belanja berubah, kota-kota kecil mulai bangun, UMKM makin berani eksplor. Bisnis-bisnis baru muncul kayak kilat. Aturan main ekonomi bukan lagi ditulis perusahaan besar, tapi ditulis oleh perubahan pola hidup manusia biasa. Dan itu artinya, kalau lu masih main aman dengan mindset lama, lu bisa benar-benar keteteran. Karena tahun ini dan beberapa tahun ke depan, ujungnya cuma ada 2 jenis manusia. Yang adaptif dan yang abis dilindas perubahan. Yang tanggap baca arah angin dan yang terus nunggu kesempatan jatuh dari langit. Yang ngambil peran dan yang cuma nonton. Gua tahu mungkin hidup lu berat. Mungkin lu punya tanggungan. Mungkin lu pernah gagal. Mungkin lu takut mulai. Tapi gua mau ngomong hal paling jujur yang bisa gua bilang ke lu. Gak ada yang bakal berubah kalau lu gak gerak. Dan gerak itu bukan berarti lu harus langsung buka bisnis gede. Enggak. Gerak itu sesederhana. Mulai buka mata. Mulai ngeliat celah. Mulai belajar hal yang relevan sama zaman sekarang. Mulai mikir, gua bisa ambil bagian di mana. Karena peluang tahun ini bukan milik orang kaya. Bukan milik orang hebat. Bukan milik orang pinter teori. Peluang tahun ini milik orang yang siap berubah. Lu lihat kota lu sendiri bro. Lihat warung dekat rumah lu. Lihat tetangga lu. Lihat generasi muda yang jualan live streaming dari kamar. Lihat emak-emak yang jualan dari dapur. Lihat bapak-bapak yang tiba-tiba buka usaha sampingan. Perubahan gak lagi terjadi di TV. Perubahan terjadi di depan mata lu. Gua ngerti, lu mungkin takut salah langkah.
Tapi coba pikir, bukankah lebih ngeri lagi kalau lu nggak melangkah sama sekali? Gua mau tutup dengan satu metafora. Ekonomi hari ini tuh kayak kereta cepat. Lu bisa naik sekarang atau lu bisa nunggu kereta berikutnya. Tapi kereta berikutnya nggak ada yang tahu kapan lewat atau apakah lewat sama sekali. Jadi kalau lu ngerasa hidup lu stagnan, kalau lu ngerasa dunia berubah tapi lu nggak, kalau lu ngerasa orang-orang makin maju sementara lu diam di tempat, ini waktunya bangun. Waktunya ngambil keputusan yang beda dari tahun-tahun sebelumnya. Waktunya berhenti jadi penonton. Gua ada di pihak lu. Gua bikin narasi ini supaya lu nggak jadi korban. Supaya lu bisa lihat apa yang banyak orang nggak lihat. Supaya lu siap loncat kalau pintunya kebuka. Karena pada akhirnya, yang bisa nyelamatin hidup lu, ya cuma lu sendiri. Dan kalau lu siap, gua siap dampingin lu di video-video selanjutnya.